Padahal faktanya Barada Richard Eliezer itu adalah hanya wayang. Tahu wayang kan? Ya. Wayang itu bergerak karena ada dalang. Dalang itulah otak, yaitu Ferdy Sambo. Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga mendiang Brigadir Yosua, beri pernyataan menohok kepada kejaksaan terkait pernyataan Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana yang beberkan dua alasan pihak Kejaksaan Agung tolak setujui status justice kolaborator Richard Eliezer. Kapus Penkum ini harus diganti karena dia tidak smart. Dia tidak punya hati nurani. Apakah pembunuhan berencana ini masuk dalam kategori yang dapat diberikan akses akumulator? Ini nggak masuk. Karena dia hanya bicara tentang apa yang menurut dia benar. Yaitu dia bicara tentang undang-undang dan peraturan Mahkamah Agung. Yang kedua, tadi saya bilang, dengan klaster pertama adalah pelaku utama. Pelaku-pelaku yang secara langsung menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Ya kan? Inilah yang dua syarat tadi itulah yang tidak bisa kita berikan sisi pada yang bersangkutan. Jadi penegak hukum itu basic utama itu nurani. Kalau penegak hukum tanpa nurani ya begini jadinya. Oke. Barada Richard Eliezer itu adalah cuma pesuruh, ibarat kalau di kantor itu cleaning service tatarannya. Oke. Jabatan paling rendah di perkantoran cleaning service. Yang dalangnya itulah direktur utama. Baik. Yaitu pejabat tertinggi di Kadipropam namanya Ferdy Sambo, bintang 2. Sedangkan kalau kita pikir-pikir bintang 1 dan para kombes-kombes ada, tidak ada yang berani melawan kok. Semua manut, semua patuh. Apalagi cuman Barada Richard Eliezer yang notabene dia pasukan tempur, disuruh bertempur, ya harus bertempur. Maka menurut saya tidak pantas beliau menyandang gelar sebagai apa itu jabatan, apa itu Humas Jaksa Agung. Tidak hanya sampai di situ, Kamarudin juga mengungkapkan kekesalannya terkait dugaan adanya gerakan gerilya di kejaksaan yang bermain di balik dakwaan JPU yang terkesan tidak adil terhadap kelima terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Jadi mereka itu tidak bergerilya kepada hakim dan kepada jaksa, tetapi kepada atasan. Kepada atasan? Atasan. Jadi atasan mereka yang digerilya dengan sejumlah uang dan sebagainya, lalu atasanlah yang mengelola bawahan. Jadi teorinya adalah teori ular, pegang kepala, perut dan ekor ngikut gitu loh. Jadi teorinya di situ. Jadi kepalanya yang dipegang, perut dan ekornya semua mengikut. Karena semua itu apapun yang dipertontonkan oleh jaksa, sehebat apapun jaksanya, itu biasanya kalau bertentangan dengan keinginan daripada mafia, jaksanya diganti atau penyidiknya diganti. Kemudian sehebat apapun fakta persidangan, yang menentukan rencana tuntutan itu atasan. Mereka itu hanya membacakan, makanya mereka seringkali menangis ketika membaca yang tidak dikehendaki sampai bergetar. Kalau kau lihat itu Jaksa Paris Manalu, itu sahabat saya udah sangat lama. Itu sampai kertas satu lembar aja diremas begini, bergetar dia, temannya menangis. Ada yang sedih, artinya mereka membacakan apa yang tidak mereka kehendaki gitu loh. Semoga kebenaran akan segera terungkap. Terima kasih telah menonton.